Mengurangi rasa hormat terhadap seorang jenderal yang asli dan dipersembahkan untuk orang-orang yang memiliki impian dan cita-cita dari masa kecil menjadi seorang jenderal. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah negeri yang sangat jauh, ada seorang bernama Samila. Dia adalah seorang jenderal. Karena tidak puas dengan pemerintahan raja yang diktator, maka jenderal ini memilih memberontak dan meninggalkan kampung halamannya dan bersembunyi di hutan-hutan. Cepat. Ini sudah memeti. Duduk. Jenderal ini bersama dengan para prajuritnya berjalan dari satu hutan ke hutan yang lain. Dari satu persembunyian ke persembunyian yang lain, dengan membawa berbagai macam bekal dan persediaan makanan. Kok jangan di situ, berarti tidak ketok atau koko nih. Namun karena mereka begitu lelah setelah berhari-hari melalui perjalanan demi perjalanan, peperangan demi peperangan, mereka pun merindukan rumah dan keluarga. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, maka mereka merasa lelah dan mengantuklah mereka. Aku sendiri kok capek kaki main. Kok pintar aja. Kok sayang. Duduk sendiri. Datanglah seorang pencuri mencuri persediaan makanan mereka. Dan ketika prajurit itu terbangun, bingunglah mereka semua. Makanya kita nggak punya senjata. Masa kita bawa ini aja. Lapor ke jenderal. Lapor ke jenderal. Jaga ya. Siap. Sampai Mbak. Siap. Duduk sampai midi itu nak kasih minum sirup, aku mau juga. Sang jenderal pun memerintahkan kepada para prajuritnya untuk lebih memperketat penjagaan. Dan karena semakin memperketat penjagaan itu, maka para prajurit itu pun bekerja semakin keras. Dan akhirnya mereka kembali menjadi kelelahan. Untuk kedua kalinya pencuri itu datang dan mengambil persediaan makanan. Teman-teman, mana ini? Mana lagi karung kita tadi tuh? Ini sudah yang kedua kali kita kecurian. Mana? Dia juga tidur, kenapa tidur? Ya, kita pencurian makan. Saya kan sudah perintahkan tadi untuk menjaga, kok bisa kehilangan lagi. Ini aja. Sekarang kumpulkan penduduk, cari siapa pencurinya. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ketemu pencurinya, tangkap dan hukum cambuk 50 kali. Siap. Ngerti? Baik, silakan.
Para prajurit pun segera berjalan dan mengumpulkan para penduduk desa. Ia sangat mengasihi. Penduduk desa. Hari ini kita akan mengadakan pemeriksaan. Barang siapa yang kedapatan mencuri bahan persediaan makanan kita akan dicambuk 50 kali. Orang mana, Mbak? Ayo. Oh, dia masuk kokom. Dosa cari pencurinya. Ayo cari. Bukan. Sang pencuri itu Di sana di belakang Hubert. berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Mereka mencari apapun. Akankah mereka menemukan sosok pencuri itu? Oh, ini ada nih pencuri. Pencuri itu telah ditemukan. Siapakah dia? Dan apakah yang terjadi pada dirinya? 50 kali. Ini alat buktinya. Saat itu, Tidak bertanggung jawab. Karena penasaran dengan pencuri itu, maka sang jenderal pun segera membuka penutup kepala dari pencuri itu untuk mengetahui siapa gerangan si pencuri itu. Bagaimana ini pencurinya ini? Jenderal pun merasa dilema karena di satu sisi sang jenderal sangat mengasihi ibunya, tetapi di sisi lain dia harus tetap menegakkan keadilan dan hukuman harus tetap dilaksanakan. Apakah yang akan dilakukan oleh sang jenderal tersebut? Mana sekarang jenderal? Baiklah, Lihat dari sini kelihatan. untuk memenuhi dasar keadilan, maka hukuman harus tetap dilaksanakan. Bojo, siap jenderal. Sambung. Ibu bersalah. Sambung dia. Siap jenderal, dengan senang hati. Siap. Ya, yang ketiga kali jenderal. Tidak ada ampun. Sudah mencuri. Tetapi lihat rakyatmu, ada yang kelaparan. Ibu gak tega, nak. Ibu lakukan ini untuk mereka, nak. Ampuni ibu yang bersalah. Jangan percaya, cambuk. Gimana mereka? Baiklah, hukuman harus tetap dilaksanakan. Bagi yang bersalah harus dicambuk 50 kali. Tapi karena saya sangat mengasihi ibu saya, maka hukuman ini akan saya ambil alih. Jangan, nak. Biar ibu yang menanggung
semuanya. Jangan goyang, yuk, jangan goyang. Panas tuh ya. Tapi Jenderal, kelihatan yang ini yang lebih enak dipukul Jenderal. Ini yang lebih enak Jenderal. Masyarakat silakan menghitungnya. Kita akan memukul sebanyak 50 kali. Ayo. 1, 2, 10, Hukuman cambuk pun dilaksanakan sebanyak 50 kali. Karena begitu besar kasih Jenderal Sarindra terhadap ibunya, maka demi menegakkan rasa keadilan, di mana hukuman harus tetap dilaksanakan, Jenderal Samila pun mengorbankan dirinya dan mengambil tempat ibunya untuk melaksanakan hukum. Begitu juga dengan Allah, karena Allah begitu mengasihi manusia, sementara manusia yang berdosa harus tetap mendapatkan hukuman dosa. Karena Allah harus tetap melaksanakan keadilannya, sementara kasihnya yang begitu besar terhadap manusia, maka Allah pun turun menjadi manusia di dalam diri Yesus, dan melalui pengorbanan Yesus, keselamatan itu, kasih dan keadilan itu dipertemukan.